Hai guys, di ILC 2017 hari kedua dibagi menjadi beberapa topik yang berbeda-beda, dan kebetulan saya mengambil topik mengenai bagaimana cara membangun budaya inovatif di sebuah organisasi. Seperti kita tahu bahwa dewasa ini menjadi inovatif adalah hal yang mutlak, karena jika tidak demikian kita akan ketinggalan dibandingkan pesaing atau bahkan kita akan tergusur. Nah, kita juga melihat beberapa perusahaan yang sangat inovatif, yang bahkan boleh dibilang tidak masuk di akal. Saya akan sebutkan beberapa sebagai contoh. Perusahaan taksi terbesar di dunia tetapi tidak memiliki satu mobil taksi pun, yaitu Uber. Kemudian jaringan hotel terbesar di dunia tetapi tidak memiliki kamar satu pun, yaitu Airbnb. Kemudian media terbesar di dunia tidak memiliki penulis, tidak memiliki editor, yaitu Facebook. Dan jaringan movie house terbesar di dunia tetapi tidak memiliki gedung bioskop satupun, yaitu Netflix. Nah, Anda sudah melihat beberapa contoh itu sepertinya tidak masuk di akal. Nah, dari sesi tersebut kita belajar ada beberapa hal yang menjadi penghambat bagi sebuah organisasi untuk bisa berinovasi. Nah, saya akan memberikan beberapa poin yang menjadi penghambat tersebut, antara lain yang pertama adalah gagasan bahwa ide yang inovatif harus datang dari orang yang brilian. Pada kenyataannya tidak demikian. Ide yang inovatif biasanya muncul dari kumpulan ide-ide kecil yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua adalah budaya risk averse, yaitu menghindari resiko. Pada saat kita mengajukan sebuah proyek, pasti kita akan ditanya budgetnya berapa, kapan return of investment-nya, berapa lama, dan sebagainya. Padahal apabila kita berbicara mengenai inovasi, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi agak sulit untuk kita bisa memprediksi tingkat kesuksesannya ataupun kapan balik modalnya. Yang ketiga, ini yang perlu kita waspadai, bahwa kadang-kadang kesuksesan kita di masa lampau bisa menjadi penghambat terbesar bagi kemajuan kita di masa yang akan datang. Diberikan contoh bahwa di negara Cina dikatakan bahwa pembayaran semuanya sudah terjadi dengan cashless. Sementara di Singapura, karena sistem perbankan yang sudah dibangun dengan sangat rapi, sistem ATM, maka itu bisa menghambat bagi kemajuan mereka untuk membangun sistem cashless tersebut. Nah, kita juga mesti hati-hati, riwayat kerja kita atau kesuksesan kerja kita menghasilkan nilai-nilai KPI yang mesti dipenuhi. Pada akhirnya, kita hanya bekerja sesuai dengan nilai-nilai KPI itu saja. Nah, itu bisa menghambat kita untuk berinovasi, menemukan cara-cara yang baru, menemukan gagasan-gagasan yang baru. Dan yang terakhir dikatakan bahwa seringkali kita juga khawatir bahwa apabila kita mengeluarkan produk yang baru, itu akan mengkanibalisme produk kita yang sudah ada. Nah, guys, apakah tidak sebaiknya kita sendiri yang mengkanibalisme produk kita daripada suatu saat nanti ada perusahaan lain yang mengkanibalisme produk yang kita miliki? Nah, itu adalah isi daripada topik bagaimana membangun budaya inovasi di dalam sebuah organisasi yang saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di update saya berikutnya.